Tahukah kamu apa itu kelembagaan, khususnya kelembagaan petani? Jadi, kelembagaan petani adalah suatu sistem organisasi atau wadah yang dibentuk oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kerjasama dalam berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, permodalan, teknologi, dan advokasi. Contoh-contoh kelembagaan petani yang ada di Indonesia seperti kelompok tani atau Poktan, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi pertanian, asosiasi petani, dan lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA. Dalam kelembagaan masyarakat, ada 4 komponen relasi sosial untuk menciptakan kelembagaan. Pertama adalah komponen personal. Bentuk, sifat, atau sikap terhadap pemahaman kelembagaan di mana hal tersebut menjadi acuan untuk bergabung dalam relasi sosial. Yang kedua adalah komponen aturan. Aturan-aturan antara masyarakat yang harus dipahami dan dipatuhi untuk aturan yang telah berlaku. Yang ketiga adalah komponen struktur. Adanya sistem perorganisasian yang jelas dan sistematis yang membuat relasi sosial dapat berjalan lancar. Dan yang keempat adalah komponen kerjasama, yaitu adanya kerjasama masyarakat untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Dalam pembangunan pertanian, banyak orang yang menyebutkan ini adalah sebagai suatu aspek upaya dalam perubahan sosial. Kenapa demikian? Karena pembangunan pertanian merupakan proses perubahan sosial karena bisa meningkatkan taraf hidup petani. Dengan adanya pembangunan pertanian, produktivitas meningkat sehingga pendapatan petani bertambah. Juga sebagai konformasi sosial ekonomi dengan adanya pembangunan pertanian membuka peluang usaha baru seperti agroindustri dan agribisnis. Juga ini membuat perubahan hubungan sosial seperti diadakannya kerjasama dalam kelompok tani atau koperasi yang memperkuat hubungan sosial antar petani. Kamu harus tahu nih bahwa ada satu program kerja yang telah diluncurkan oleh Kepala Menteri Pertanian, yaitu adalah Brigade Pangan, di mana kelembagaan petani bisa menjadi peluang dan juga tantangan untuk melakukan program Brigade Pangan yang ada di Indonesia. Jadi, kelembagaan petani berkembang dari kelompok informal menjadi organisasi formal seperti koperasi. Ini dapat mempengaruhi modernisasi pertanian, mendorong adopsi teknologi, dan akses pasar yang lebih luas. Dan ternyata, peluang gerakan kolektif dalam program Brigade Pangan bisa memperkuat ketahanan pangan melalui kerjasama petani dalam suatu wilayah. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, juga pelatihan dan akses modal serta meningkatkan daya tawar petani di pasar. Tetapi tidak terlepas dari itu, pasti ada juga tantangannya, seperti kurangnya pemahaman petani mengenai pentingnya kelembagaan, minimnya koordinasi antara petani dan pemerintah, dan juga keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Dalam proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani bisa diinisiasi dalam program BP, seperti mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan petani, yaitu dengan cara mengidentifikasi tantangan yang dihadapi petani seperti akses pasar dan juga modal. Juga ada penyuluhan dan sosialisasi seperti mengedukasi petani tentang pentingnya kelembagaan dan manfaat kerjasama. Dan adanya juga pembentukan kelembagaan petani. Pembentukan kelompok tani atau koperasi dengan struktur organisasi yang jelas, dan juga ada pelatihan serta pendampingan. Dengan pelatihan dan pendampingan ini bisa meningkatkan kapasitas petani dalam manajemen usaha dan teknologi petani. Pentingnya pemetaan dan analisis stakeholder itu juga sangat memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Caranya bagaimana? Jadi, peran petani dalam pemetaan dan analisis stakeholders seperti mengidentifikasi aktor-aktor yang berpengaruh dalam pengembangan kelembagaan petani seperti pemerintah, swasta, dan lain-lain. Juga memahami kepentingan dan peran masing-masing stakeholder untuk mempermudah kerjasama serta menyesuaikan strategi kelembagaan dengan kondisi sosial ekonomi yang jelas.
Tujuan dari pemetaan stakeholder ini bisa memperkuat jaringan kerjasama. Contohnya nih, seperti menjalin kerjasama, kemitraan dengan perusahaan untuk pemasaran hasil pertanian, dan juga mengurangi risiko konflik dan tumpang tindih kebijakan agar program pertanian lebih efektif dan efisien. Ada beberapa strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani untuk mendukung pertanian modern menjadi swasembada pangan dan kebijakan juga kesejahteraan petani. Seperti pendidikan penyuluhan. Jadi, kita harus memberikan pendidikan dan pemahaman tentang kelembagaan dan manajemen usaha tani. Juga penguatan modal dan akses pembiayaan untuk mendorong koperasi atau usaha tani untuk mendapatkan kredit pertanian. Dan lanjut, untuk meningkatkan jejaring kemitraan. Jadi, bermitra dengan perusahaan agribisnis ini untuk pemasaran hasil panen bisa membangun infrastruktur yang mendukung. Dan juga seperti pendirian pusat distribusi hasil pertanian agar lebih stabil. Dampak terhadap swasembada pangan dan kesejahteraan petani yaitu adalah produksi pertanian meningkat dengan adanya sistem modern dan pendapatan petani meningkat karena ada akses pasar yang lebih luas dan harga lebih stabil. Nah, itu dia tadi tentang kelembagaan petani. Jika ingin tahu, mari kita sama-sama belajar untuk menjadikan negara ini negara swasembada pangan dengan adanya kelembagaan petani. Terima kasih.